Oke, baik anak-anak, sekarang kita memasuki bab 7, bab lingkaran. Yang pertama akan kita bahas yaitu unsur-unsur pada lingkaran. Sekarang kita lihat, di sini ada gambar berbentuk lingkaran. Kira-kira di sekitar kalian ada barang atau sesuatu yang berbentuk lingkaran. Contohnya seperti apa? Oke, bisa jadi jam dinding ya. Pasti di setiap rumah pasti mempunyai jam dinding. Jam dinding bentuk umumnya adalah lingkaran. Atau ya roda sepeda, roda mobil pasti berbentuk lingkaran. Tidak mungkin roda berbentuk persegi. Oke. Dan kalau bentuk makanan, contohnya seperti apa? Ya, donat. Donat ini adalah makanan. Sekarang sudah ada variasi toppingnya macam-macam. Kalau dulu kan cuman coklat sama putih saja. Dan ada lagi, ya pizza. Kalau yang ukurannya lebih besar lagi, seperti apa yang ukurannya lebih besar lagi? Nah, seperti ini. Ini adalah pemanfaatan bentuk lingkaran yang berskala besar ya. Maksudnya berskala besar berarti dia lingkarannya berbentuk besar. Ini pasti sering lihat kalau kalian misalnya ke pasar malam, itu ada yang bentuk seperti ini. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah himpunan titik-titik pada suatu bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang tersebut. Dan titik tetap lingkaran itu disebut titik pusat lingkaran. Karena kalau kita gambarkan seperti ini, ada suatu titik dan yang berjarak sama terhadap titik itu, dia melingkar. Nah, inilah disebut lingkaran. Jadi kalau kita lihat, dia pasti melingkar. Nih lingkarannya, jaraknya pasti sama, jarak dari titik pusat ke lingkaran. Nah, yang di tengah ini adalah titik pusat lingkaran. Lalu sekarang kalau dari titik pusat ke sini disebut apa? Titik pusat ke lingkaran sini, sisi lingkaran. Ya, jari-jari. Ya, jari-jari itu bentuknya seperti ini, dari titik tengah ke lingkaran. Seperti ini juga bisa, seperti ini juga bisa. Jadi jari-jari itu bisa dari titik pusat ke sini, ke sini, ke sini, namanya jari-jari. Oke, paham ya jari-jari? Jadi jari-jari adalah suatu garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan lingkaran. Saya ulangi, jari-jari adalah suatu garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan lingkaran. Sekarang, kalau jari-jari ini kita perpanjang, nah seperti ini jari-jari diperpanjang, maka namanya adalah diameter atau garis tengah lingkaran. Diameter atau garis tengah lingkaran karena dia membagi dua sama besar oleh diameter atau garis tengah. Diameter bentuknya bisa seperti ini atau juga seperti ini. Yang jelas dia melalui titik pusat, itu pasti namanya diameter. Jadi diameter adalah yang membagi dua sama besar pada lingkaran, dan besar diameter adalah 2 kali jari-jari. Tadi kan di sini kan jari-jari satu. Kalau diperpanjang juga satu jari-jari juga. Jadi dia 2 kali jari-jari. Sekarang gini, nah ini dinamakan tali busur. Dia dinamakan tali busur. Tali busur bisa seperti ini, yang hijau ini, atau yang ini juga, yang kesini juga boleh. Yang jelas dia tidak melalui titik tengah, itu namanya tali busur. Bisa nggak kalau tali busurnya melewati titik tengah? Ya bisa, kita lihat nanti ya. Tali busur adalah garis lurus yang ada di dalam lingkaran dan memotong lingkarannya pada 2 titik yang berbeda. Jadi di sini dan di sini, ini juga sama, di sini dan di sini, itu sama situ. Itu dinamakan tali busur. Sekarang kita lihat. Misalkan di tali busurnya panjangnya 4 cm. Apa yang akan terjadi jika tali ini kita perpanjang ke atas? Ya, dia akan semakin besar. Ke atas lagi, tali busurnya juga akan semakin panjang.
Jadi tadi panjangnya 4, naik lagi nanti panjangnya 6, terus naik lagi panjangnya 8, terus ke atas lagi panjangnya menjadi 10, panjang tali busurnya. Dan kalau kita ke atas lagi, nah panjangnya 12 cm. Dia sudah berada di titik tengahnya atau garis tengahnya sini, di titik pusat ini. Terus apa yang akan terjadi kalau tali ini semakin ke atas lagi? Ya, tali busurnya akan mengecil, panjangnya menjadi 10, ke atas lagi menjadi 8, ke atas lagi menjadi 6, dan ke atas lagi menjadi 4. Nah, dari sini yang terpanjang yang mana? Tali busur yang terpanjang yang mana? Ya, pasti yang panjangnya 12 ini kan. Ya, yang itu. Yang ini adalah tali busur yang terpanjang yang dimiliki oleh lingkaran ini. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, diameter, ini kan tadi diameter. Diameter merupakan tali busur. Sedangkan tali busur yang ini, tali busur yang kecil-kecil yang merah-merah ini belum tentu diameter. Ya pasti, karena dia tidak melalui titik tengah. Ya, diameter itu pasti tali busur, tapi tali busur belum tentu diameter karena dia tidak melalui titik tengah. Jadi bisa dikatakan diameter merupakan tali busur yang terpanjang pada lingkaran. Jadi ini pasti tali busur yang terpanjang pada lingkaran. Itu dinamakan diameter. Dan kalau di sini hanya ada titik pusat dan tali busur. Dan kemudian ada garis dari titik pusat menuju tali busur dan berpotongan tegak lurus. Ini berpotongan tegak lurus, talinya sampai sini saja, dia tidak sampai lingkaran. Ini disebut apotema. Jadi disebut apotema. Apotema adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dari titik pusat lingkaran ke satu titik pada tali busur dan berpotongan tegak lurus. Itulah apotema. Jadi apotema selalu berpotongan tegak lurus. Jadi dia kalau ke sini namanya jari-jari. Kalau ke sini juga jari-jari. Tapi kalau dia lurus seperti ini, potongan tegak lurus, dinamakan apotema. Ini ada suatu titik dan ada titik lagi, jadi ada dua titik di lingkaran. Ada dua titik di lingkaran. Kalau kita hubungkan, nah ini namanya adalah yang merah ini adalah busur lingkaran. Jadi kalau yang seperti ini, hanya seperti ini aja namanya busur lingkaran. Sekarang kalau dia seperti ini namanya tadi apa? Jari-jari ya. Lalu daerah ini, yang ini tadi yang dibatasi oleh jari-jari dan busur lingkaran dinamakan juring. Paham ya? Tadi yang di sini busur lingkaran, hanya yang miring ini saja. Lalu ada jari-jari dan daerah yang dipotong ini atau yang diarsir ini dinamakan juring. Kalau kita lihat kira-kira apa yang ada di bayangan kalian, seperti apa, seperti bentuk apa juring ini? Ya, seperti pizza yang dipotong. Nah, seperti itu. Jadi ini yang dipotong seperti ini itu dinamakan, potongan pizza ini biasanya dinamakan juring. Bentuknya seperti itu. Oke. Jadi juring adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur lingkaran. Daerah tertutup berarti dia tertutup. Dan kalau diarsir namanya juring. Sekarang ini tadi apa namanya? Tali busur. Terus yang di sebelah sini namanya busur lingkaran. Jadi paham ya, tali busur itu dia lurus, kalau busur lingkaran dia melengkung, garis yang melengkung ini namanya busur lingkaran. Dan ini ternyata kita arsir. Nah, daerah yang diarsir ini dinamakan tembereng. Jadi daerah yang diarsir ini dinamakan tembereng. Tadi juring, sekarang tembereng. Tembereng adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Daerah tertutup yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Juring sudah, tembereng sudah. Sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kita refleksi ya, mengulang lagi ya. Tadi materi yang kita bahas tadi apa aja? Ini tadi namanya titik pusat lingkaran. Oke, kalau dia seperti ini namanya titik pusat lingkaran. Lanjut yang kedua. Seperti ini berarti disebut
jari-jari. Kalau diperpanjang seperti ini disebut diameter. Lalu jika ada tali seperti ini disebut tali busur. Selanjutnya, dari titik pusat ke tali busur disebut apotema. Lalu kalau garis yang melengkung ini tadi, yang ini tadi disebut busur lingkaran atau busur saja. Kalau kita arsir dinamakan tembereng. Lalu kalau ada dua jari-jari dan busur lingkaran dan kita arsir disebut juring. Oke, sampai sini paham ya. Jadi ada titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, apotema, busur, tembereng, dan juring. Inilah semuanya adalah unsur-unsur dari lingkaran. Jangan lupa dicatat ya di buku catatan kalian biar kalian tidak lupa.